Dalam kasus penculikan dan pembunuhan terhadap Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta, rupanya turut melibatkan dua oknum anggota Kopassus. Keduanya dijanjikan imbalan 100 juta rupiah setelah melakukan penculikan terhadap Ilham. Dan Pomdam Jaya, Kolonel CPM Doni Agus Priyanto mengungkapkan, dua prajurit TNI tersebut adalah Kopda FH dan Serka N. Dalam jumpa pers pada Selasa 16 September di Polda Metro Jaya, Doni menjelaskan keterlibatan Kopda FH dan Serka N bermula dari perjanjian seorang tersangka utama penculikan berinisial JP. JP awalnya mendatangi Serka N di rumahnya pada Minggu 17 Agustus untuk membicarakan rencana penculikan Ilham. Mendapat tawaran tersebut, Serka N lantas menghubungi Kopda FH selang sehari untuk meminta bantuan dalam melaksanakan penculikan. Serka N juga meminta agar Kopda FH datang menemui dirinya dan JP di sebuah kafe di kawasan Jakarta Timur. Pasca pertemuan, Serka N kembali memastikan kesediaan Kopda FH mengikuti rencana penculikan tersebut. Kopda FH kemudian mengumpulkan tim yang akan dilibatkan untuk melakukan penjemputan terhadap Ilham dan meminta uang operasional sebesar 5 juta rupiah. Setelah adanya pemberian uang tersebut, Serka N kembali melakukan pertemuan dengan JP pada 20 Agustus di sebuah bank untuk menerima uang 95 juta rupiah yang digunakan untuk kegiatan penculikan. Adapun Serka N dan Kopda FH saat ini sudah ditetapkan jadi tersangka. Dari tangan keduanya, tim penyelidik Pomdam Jaya menyita uang senilai 40 juta rupiah. Meski Serka N dan Kopda FH telah jadi tersangka, sanksi pemecatan pada mereka baru bisa diberikan setelah melalui proses pengadilan militer. Kami mulai pada hari Minggu pada tanggal 17 Agustus 2025, Saudara JP mendatangi rumah Saudara N yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Bireskrim dan Saudara N ini merupakan oknum TNI Angkatan Darat dengan pangkat Sarsang Kepala. Selanjutnya, pada pertemuan tersebut, Saudara JP menawarkan pekerjaan kepada Serka N untuk menjemput seseorang untuk dihadapkan kepada bosnya, yang diketahui bahwa bosnya tersebut atas nama Saudara BH. Selanjutnya, pada tanggal 18 Agustus 2025, Serka N menelpon kepada Kopda F, ini juga merupakan oknum Angkatan Darat, untuk meminta Kopda F membantu melaksanakan kegiatan penjemputan terhadap seseorang yang diminta oleh Saudara DH tadi. Pada saat itu, Serka N meminta Kopda F untuk datang dan bertemu di sebuah kafe di wilayah Jakarta Timur. Dan pada saat itu, Saudara JP sudah berada di kafe. Jadi mereka sudah ada bertiga berdasarkan hasil pemeriksaan saksi. Kemudian pada saat mereka sudah berkumpul, kemudian Saudara JP menjelaskan kepada Kopda F tentang pekerjaan yang akan dilakukan dan pekerjaan tersebut ada imbalannya. Selanjutnya, pada tanggal 19 Agustus sekira pukul 9.30 WIB, Serka N kembali menghubungi Kopda F dan menanyakan kembali apakah Kopda F bersedia atau tidak menerima tawaran yang sudah ditawarkan kemarin. Selanjutnya, Kopda F bersedia menerima tawaran tersebut
dan bertugas untuk mengumpulkan tim yang akan digunakan untuk menjemput korban. Uang operasional sejumlah 5 juta rupiah dan pada saat itu disanggupi oleh SerKN dan uang tersebut dari pemberian saudara JP. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Agustus SerKN bertemu dengan saudara JP di salah satu bank swasta di wilayah Jakarta Timur. Saat itu saudara JP menyerahkan sejumlah uang tunai sebanyak 95 juta rupiah yang akan digunakan untuk kegiatan tersebut. Selanjutnya, setelah diterima oleh SerKN, uang tersebut dibawa dan diberikan kepada Kopda F di sebuah kafe di wilayah Rawamangun. Kemudian setelah Kopda F menerima uang, kemudian Kopda F menghubungi saudara EW untuk bertemu di sebuah kafe. Kemudian setelah dihubungi, saudara EW datang bersama dengan 4 orang lainnya dengan inisial saudara AT, saudara JR, saudara RA, dan saudara EW. 2 anggota pasukan elit TNI Kopassus yaitu SerKN dan Kopda FH terlibat dalam kasus penculikan Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. SerKN dan Kopda FH disebut-sebut sebagai sosok prajurit yang bermasalah. Hal ini diungkapkan oleh Dampomdam Jaya, Kolonel CPM Doni Agus Priyanto dalam keterangan pers pada Selasa 16 September di Polda Metro Jaya. Menurut Doni, sebelum kasus ini muncul, SerKN dan Kopda FH sudah dicari-cari oleh kesatuannya karena tidak hadir tanpa izin atau THTI. Meski begitu, status keduanya bukanlah desersi atau tindakan anggota militer yang meninggalkan tugas tanpa izin resmi dan dengan niat untuk tak kembali. Tindakan THTI sendiri sudah masuk dalam pidana militer. Adapun SerKN dan Kopda FH bisa terlibat penculikan setelah berkomunikasi dengan tersangka JP. Untuk diketahui tersangka JP mengenal SerKN karena keduanya tetangga satu kompleks di perumahan yang ada di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Peran SerKN adalah penghubung tersangka JP mencarikan tim penculik melalui Kopda FH. Adapun Kopda FH sudah lama mengenal dengan tersangka penculik berinisial EW. Dalam kasus ini Kopda FH dan SerKN dijanjikan uang 100 juta rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.